yang perlu menjadi perhatian adalah kita perlu paham tafsir yang ada di zaman Rasul dan di zaman Nabi itu berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita perlu menafsirkan ayat tertentu, caranya kita tinggal buka tafsir begitu kan. Nah, di zaman Nabi dan di zaman Rasul kan tentu tidak seperti itu. Nah, sehingga yang terjadi adalah pertama kita perlu memahami tugas atau salah satu tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain beliau membimbing umat ya, beliau kepala negara, kepala agama, ya tentunya kalau kita lihat di surat An-Nahl ya, misalkan salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun ya. Jadi wa anzalna dan telah kami turunkan ilaika kepadamu wahai Nabi Muhammad adzikra, pengingat. Adzikra ini nama lain dari Al-Qur'an. Kemudian setelah Allah menurunkan Al-Quran di surat ini ya, di An-Nahl 44, nanti silakan bisa dicek lagi. Tugas Rasul disebutkan litubayyina linnas. Litubayyina itu artinya untuk engkau bisa menjelaskan. Jadi Al-Quran tidak mungkin selengkap itu gitu ya. Maksudnya sedetail itu gitu. Ya Al-Quran dari dulu ayatnya tidak bertambah, tidak berkurang begitu. Nah, beberapa ayatnya pun masih perlu penjelasan. Nah, sehingga Rasul fungsinya adalah litubayyina linnas. Sebagai penjelas adzikra tadi kepada para sahabat. Ya, jadi otoritas kalau tadi ditanya tentang otoritas Nabi itu sebesar apa ya, tentunya adalah otoritas pertama. Kalau kita menanyakan siapa yang paling otoritatif menjelaskan Al-Qur'an, ya Rasul itu sendiri karena beliau mendapatkan mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan adzikra. Ya. Manuzzila ilaihim, sesuatu yang memang sudah diturunkan kepada mereka, ya. Karena fungsinya Rasul itu kan utusan. Utusan untuk apa? Untuk menjelaskan maksud Allah yang ada di Al-Quran kepada para manusia. Gitu. Nah, ini barangkali satu poin penting yang harus kita pahami dari tadi fungsi Nabi ya sebagai otoritas yang pertama. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu buktinya mana ayat ini ditafsirkan Nabi. Oh, atau ayat ini itu nggak ada tafsir Nabi secara langsungnya. Nah, salah satu cara sederhananya adalah kita perlu paham dokumentasi tafsir itu kan dibagi jadi dua ya secara jenisnya. Ada namanya tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ro'i. Kalau tafsir bil ma'thur ya berarti tafsir-tafsir yang memang rujukannya adalah tadi pertama apa? Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, itu berarti otoritasnya paling tinggi tuh. Ya, meskipun ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan ayat tersebut, penjelasan itu umumnya diberikan juga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ada istilahnya tafsir Quran bil Quran atau yang paling clear adalah tafsir Al-Quran bil hadis, ya tafsir Quran yang berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, minimal dua itu menjadi sebuah indikasi bahwa oh berarti ayatnya memang ditafsirkan langsung oleh Rasul gitu. Nah, cara cari taunya berarti kita perlu tadi membuka dokumentasi tafsir yang jenisnya tafsir bil ma'thur. Salah satu yang terkenal adalah ya tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu adalah tafsir-tafsir yang jenisnya seperti itu. Ayatnya apa? Nah, nanti di bawahnya penjelasan tafsirnya itu Al-Imam At-Tabari memberikan biasanya sanadnya juga disebutkan. Sanad itu beliau dapat dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke Rasul gitu, ya. Nah, jadi tadi kalau mau tahu di mana tafsir Nabi atau ini ditafsirin Nabi atau enggak gitu. Nah, itu coba ya, mulai sekarang download atau kalau di pesantrennya ada tafsir atau bari coba dicek, dibuka ya. Kalau di ayat tersebut ada apa namanya tadi hadis Nabi ya berarti Nabi udah menjelaskan ayat tersebut begitu ya. Apakah semuanya dijelasin Nabi? Tidak ya. Penjelasan Nabi itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, maksudnya secara langsung gimana? Ya tadi, riwayatnya itu terdokumentasi gitu. Ada di para ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama hadis. Ya, ada di bab Al-Bukhari, di kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bab khusus yang isinya adalah
rekaman-rekaman atau dokumentasi Rasul ketika menjelaskan ayat-ayat tertentu. Nah, itu ada, ya. Atau ketika kita baca kitab Riyadhus Shalihin, itu biasanya ayat Qur'annya di awal, kemudian hadis-hadis penjelasnya ada di bagian setelahnya, ya. Itu namanya penjelasan langsung. Penjelasan tidak langsung itu juga sangat mungkin terjadi. Kapan penjelasan langsung itu terjadi? Ketika misalkan tadi pertanyaan dari Pak Anton, ya. Ustadz Anton menanyakan, kok perkataan sahabat yang berbicara tentang hal goib itu kok otoritasnya tinggi gitu ya? Kenapa? Nah, jawabannya tadi, karena ada penafsiran Rasul yang tidak disampaikan secara langsung. Bisa jadi karena tidak disabdakan, bisa jadi karena tidak terdokumentasikan. Ya, kan banyak ya perkataan Rasul itu, beliau hidup 13 tahun selama jadi Rasul, tidak semua hadis itu merekam dari beliau bangun sampai tidur 7 hari 24 jam selama 13 tahun, kan hadis nggak seperti itu. Ya. Yang sampai kepada kita hanya sekian persen begitu, ya, yang sekarang kita pahami sebagai hadis sahih di Sahih Bukhari, di kitab Sahih Muslim, yaitu nggak semuanya. Oh, berarti Nabi ngomongnya cuma segitu, kan tidak, ya. Nah, sehingga itu namanya penjelasan yang tidak secara langsung terdokumentasi. Tapi, ya, para sahabat itu adalah generasi awal yang mereka 24 jam bisa dikatakan bertemu dengan Rasul, ya. Nah, sehingga sangat memungkinkan perkataan para sahabat ini, ya, adalah rekaman yang tidak tertulis dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilahnya gini, sahabat itu adalah generasi terbaik. Mereka tidak mungkin berbohong atas nama Rasul. Sehingga apapun yang disampaikan sahabat, mereka tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berani bikin dusta, ya, tentang hal-hal yang goib. Nah, hal goib itu kan yang ngerti siapa? Ya hanya Allah dan Rasulnya. Kok bisa-bisanya ada sahabat ngomongin hal yang goib? Kalau memang itu perkataan sahabat, ya, maka kemungkinan terbesarnya sahabat juga tidak mungkin ngarang sendiri, tapi dari Rasul gitu, ya. Nah, makanya di dalam ilmu hadis itu nanti grade-nya itu ada di grade nomor 2, kaul sahabat. Kaul sahabat itu adalah sesuatu yang levelnya di bawah hadis, tapi kalau mau membandingkan, kaul sahabat itu adalah ya di level 2 kebaikannya gitu ya, atau otentisitasnya. Nah, makanya ada dalam tanda kutip doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak mungkin berdusta, karena tadi ya mereka dididik langsung oleh Rasul, jadi sangat kecil kemungkinannya kalau mereka berbohong, ya. Nah, tapi ya kita coba cek dulu ada nggak perkataan Rasul yang secara langsung beliau sabdakan, ya. Nah, kalau tidak ada nggak, makanya yang dicari nomor 2, ada nggak perkataan sahabat. Ketika tadi kita baca At-Tabari, Ibnu Katsir, nggak semuanya riwayatnya dari Rasul, kadang riwayatnya berhenti sampai sahabat, gitu ya. Nah, kadang juga ini berlaku untuk kaul tabiin. Nah, apakah kaul tabiin itu bisa dipercaya? Ya, kemungkinannya itu nomor 3 gitu. Karena tabiin yang terekam dalam riwayat-riwayat itu adalah orang-orang terbaik yang dididik langsung oleh sahabat. Nah, prinsipnya sama, tidak semua perkataan sahabat itu terekam, ya, tapi bisa jadi ya dilihat dalam kesehariannya segala macam. Nah, itu ternyata berangkat dari pemahaman sahabat, dan pemahaman sahabat itu juga berasal dari Rasul begitu. Jadi otoritasnya tinggi ya dibanding dengan kita yang ngomong secara bebas sekarang gitu ya, atau ada ustadz siapa ngomong ngalur ngidul gitu. Nah, itu kan jelas tidak sebanding ya kalau kita padankan dengan ijtihadnya sahabat. Ya, pun tadi ijtihadnya sahabat itu kalau tentang hal-hal gaib sebetulnya itu bukan ijtihad, hanya rekamannya saja yang tidak terdokumentasi. Tapi mereka apa ya, saksi sejarah, melihat langsung ayat ini tuh turun di mana, Rasul ngejelasin langsung, atau penjelasan Rasul atau hadis itu kan nggak selalu qauli ya. Qauli itu tuh ucapan, tapi bisa jadi fi'li gitu. Nah, fi'linya Rasul itu sangat mungkin untuk diikuti oleh para sahabat. Sangat mungkin diikuti lagi oleh para tabi'in, ya. Sehingga sanad itu istilahnya penting ya. Sanad itu kita dapat dari mana begitu ya. Oke, nah pertanyaan keempat tadi terkait dengan ada pergeseran ya, tafsir di zaman Rasul itu cenderung pasif.
kemudian di zaman sahabat sampai dengan era sekarang itu aktif. Nah, kalau kesimpulannya adalah berarti tafsir itu sangat terbuka dong. Ya, jawabannya iya, tapi dengan batasan gitu ya. Nah, maksudnya tadi pasif di zaman Rasul itu artinya karena ya sahabat itu nggak perlu beristihad. Kita nggak perlu nanya sahabat. Kita nggak perlu berpikir gitu, ini tafsirnya apa gitu ya. Kenapa? Karena otoritas tertingginya ada di zaman itu. Ya, jadi kita nggak perlu apa inovasi gitu ya atau berpikir terlalu panjang. Nggak paham ya tanya langsung ke Rasul. Ya, orang Rasulnya ada ngapain kita beristihad gitu ya istilahnya. Makanya di situ istilahnya pasif. Pasif itu bukan berarti apa ya apa adanya gitu. Ya tetap yang aktif di situ adalah Rasulnya ya. Nah, Rasul berdiskusi ya. Nanti kalau masuk pembahasan lebih jauh, apakah Rasul itu juga beristihad? Nah, ini juga kan pembahasan yang nanti bisa istihad gitu ya ketika dalilnya atau penjelasan Rasul tidak spesifik dijelaskan. Ya, misalkan ada ayat yang warrasikhuna fil ilmi ya. Jadi penjelasan Allah itu ya ada di Allah, ada di Rasul dan warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang secara keilmuan bisa menerjemahkan atau bisa menafsirkan ya. Atau juga itu ayat yang terkenal ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ya, jadi ada istilah ulil amri dalam bidang penafsiran, dalam bidang agama, yaitu berarti ada apa istilahnya skema ijtihad selama ya dalam hal-hal yang masih diperbolehkan untuk beristihad, bukan membatalkan hadis ataupun ayat yang lain gitu ya. Misalkan ada yang istihad di kelas ini bahwa nanti akan ada nabi lagi, nah, itu istihad saya ya nggak boleh gitu ya. Atau saya beristihad sholat asarnya 8 rakaat supaya pahalanya lebih banyak ya nggak bisa gitu. Jadi betul bahwa tafsir itu aktif karena ya bagaimanapun Al-Qur'an itu harus menjawab tantangan zaman gitu ya sehingga penafsirannya bisa jadi ada perkembangan gitu ya. Tapi bukan Al-Qur'annya yang ditambah segala macam tidak. Dan tentunya tadi ada batasan-batasan ya sampai mana orang bisa beristihad atau di ranah mana orang boleh beristihad seperti itu. Bisa dipahami semuanya tentang 4 pertanyaan tadi? Insya Allah Ustaz. Mafhum ya? Oke. Nah, saya juga sebetulnya udah menyiapkan PPT, tapi eh, untuk waktunya karena sudah lewat, nanti saya ini kirim aja ya ke PJ-nya. Silakan nanti dipelajari lagi. PPT tadi dari pemateri sudah bagus, ya. Hanya tadi koreksinya untuk pertemuan depan PPT-nya kalau bisa di-share, bukan kalau bisa ya, harus di-share minimal sehari sebelumnya, ya. Dan tadi untuk para mahasiswa-mahasiswa yang tidak presentasi itu wajib menyiapkan pertanyaan ya. Nah, nanti bisa disilahkan, tapi di satu titik kita perlu memilih ya, supaya semuanya dapat kesempatan untuk bertanya ya. Oke, demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, ingat dicatat ya poin-poin pentingnya karena ini salah satu mata kuliah kunci ya di prodi IAT. Masa anak IAT nggak paham tafsir di zaman Rasul gimana, di zaman sahabat gimana ya. Nah, itu harus punya catatan supaya nanti menjadi sebuah pemahaman yang melekat dalam diri kita ya, dalam pemikiran kita ya. Nanti masih banyak hal yang bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang sesuai dengan tema dan judul masing-masing. Untuk hari ini sementara saya cukupkan. Untuk konfirmasi absen nanti insya Allah saya screenshot ya. Kalau ada yang mau merevisi, Ustaz kok di situ saya kosong. Nah itu nanti didata oleh PJ mata kuliah. Nanti tinggal disampaikan, Ustaz di pertemuan kedua saya di situnya masih kosong, padahal saya masuk. Nah nanti dikonfirmasi aja. Sangat bisa untuk direvisi ya, selagi sesuai dengan data realnya. Ya, jangan hadir tapi ngaku sakit ya, atau hadir ngaku alfa jangan, apalagi sebaliknya ya. Jadi datanya disesuaikan dengan realitas yang ada. Demikian untuk hari ini, jazakumullahu khairan wal afa minkum ya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ya, ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Ya, Wasilah ya. Ustaz.